يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin mingguan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Amin. Baik, kita pagi ini masuk kepada akhir dari paket tafsir, yaitu surah Al-Maidah ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kita terjemahkan. Afa hukma, apakah hukum? Hukum itu keputusan. Apakah keputusan? Apakah hukum? Al-jahiliyati, jahiliyah. Ya baguna, yang mereka kehendaki, yang mereka maui, yang mereka ingini. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik, minallahi, daripada Allah, hukman, hukumnya. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Liqaumin, bagi kaum yuqinun, ya, yang yakin, ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah, daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ayat ini masih melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang masalah hukum ini, ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah? Ini kalau dalam bahasa Arab, huruf alif itu adalah huruf pertanyaannya.
huruf tanya atau kata tanya. Istifham. Istifham ingkari. Pertanyaan itu kan macam-macam. Ada yang memang bertanya itu karena nggak tahu. Ya, kan begitu kadang-kadang kan. Pertanyaan karena memang nggak tahu, benar-benar nanya. Benar-benar bertanya. Yang kedua, ada pertanyaan sebetulnya dia tahu, tapi bertanya. Nah, tujuannya untuk menguji, tujuannya untuk ngetes menggunakan kata tanya. Kemudian yang lain ada pertanyaan yang sifatnya pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya itu untuk mengingkari, pertanyaan kayak ngilokno gitu. Nah, sebetulnya nggak perlu jawaban seperti ini. Jawabannya sudah jelas sebetulnya. Pertanyaan tapi diingkari sendiri. Ini namanya istifham yang ada di ayat ini. Afa hukma, apakah hukum al-jahiliyati, apakah hukum jahiliyah itu ya berun yang mereka inginkan? Kamu maunya hukum yang ini tak? Padahal udah tahu yang lebih baik itu adalah hukum Allah gitu. Yang lebih baik, tapi nggak maunya hukum yang lain, maunya hukum yang lain. Kayak ada orang seneng makan soto misalnya. Kalau udah makan soto, dia bisa nambah terus. Makan itu loh, nambah tanduk terus gitu. Terus teman sebelahnya bertanya, kamu kalau makan soto itu makan berapa suap? Ya kan tidak perlu dijawab, udah suapannya sangat banyak ya, bahkan mungkin nambah jadi 2 piring. Kalau lagi makan soto, saking senengnya dengan soto itu. Ditanya juga, karena udah jelas jawabannya itu. Ya kayak gini, Allah itu bertanya, kamu maunya hukum ini tak? Ya udah jelas jawabannya. Ya mereka itu maunya hukum yang itu, gak mau sama hukum Allah itu loh. Maksudnya istifham ingkari itu gitu. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka maui? Apakah hukum selain hukumku yang mereka cari, yang mereka senengi? Ya udah jelas jawabannya. Mereka lebih senang hukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini namanya istifham ingkari. Minggu lalu dan minggu sebelumnya kan kita udah jelas itu. Diulang-ulang sama Allah tuh. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan hukum Allah. Diulangi lagi, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti kemauan mereka. Nah, maunya apa? Maunya ya hukum jahiliyah ini. Gak mau sama hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah ini? Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka mau? Udah jelas lah maunya itu. Al-Quran ini kan ya. Kalau waktu turun memang ada kaum jahiliyah. Nah sekarang ini gitu. Ini Al-Quran ini kan untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman berlakunya. Nah kalau kita tanya, apa iya sekarang masih ada jahiliyah gitu? Biasanya kalau kita ngomong jahiliyah itu kan zaman dulu kan, sebelum datang Islam itu. Itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apa iya sekarang masih ada jahiliyah? Kalau zaman, iya memang bisa dikatakan nggak ada ya, karena Islam sudah datang, Islam itu sudah tersebar di mana-mana. Apalagi sekarang dengan zamannya media sosial. Siapa yang nggak tahu Islam? Kecuali mereka nggak mau tahu. Dan tidak mau mencari kebenaran. Kalau zaman sekarang ya sudah zaman petunjuk lah, zaman hidayah. Di mana-mana kita bisa mencari tentang Islam. Mau cari apa saja udah tinggal ketik saja yang kita mau, muncullah semuanya ya. Nah, kalau hukum jahiliyah bagaimana? Katakanlah zaman kita sekarang ya, di negara kita misalnya. Gimana ini hukum? Cuman 2 kan, hukum sesuai hukum Allah atau
hukum di luar hukum Allah. Begitu saja udah bedanya. Cuman ada dua saja. Hukum Allah atau bukan hukum Allah. Hukum wahyu atau hukum nafsu. Kan begitu. Kalau udah bukan hukum Allah, pasti dasarnya adalah keinginan. Ya, keinginan dari para pembuat hukum. Itu dulu waktu zamannya raja-raja yang kita ceritakan dulu, ya sudah sesuai kemauan rajanya. Hukum penjajah misalnya, waktu Belanda dia buat hukum di Indonesia itu. Tujuannya apa ya? Supaya keinginannya terpenuhi untuk menjajah itu. Iya kan, supaya keinginan untuk menguras kekayaan di Indonesia itu bisa jalan. Dibuatlah hukum. Yang nggak taat hukum di penjara atau dihukum gitu. Kan begitu. Supaya keinginannya itu bisa terpenuhi. Keinginan untuk menjajah maksudnya. Sekarang ini peninggalan hukum Belanda itu masih dilestarikan kan. Belandanya sudah pergi dari negara kita, masih dilestarikan juga sampai sekarang. Kalau sudah di luar hukum wahyu itu pasti isinya adalah nafsu. Sudah itu saja. Kalau nggak menjadi hamba Allah, ya menjadi hambanya nafsu. Hambanya keinginan. Nafsu itu keinginan. Hawa maksudnya, hawa nafsu. Keinginan jiwa, keinginan diri. Atau keinginan golongan, bisa jadi kan. Keinginan golongan. Tidak berbentuk diri pribadi, tapi berbentuk jiwa yang berkelompok. Seperti satu jiwa. Orang-orang beriman itu kan satu jiwa ya. Jiwanya sama-sama beriman. Sekelompok. Tapi punya kepentingan yang sama. Buatlah hukum. Akhirnya hukumnya ya hukum-hukum untuk kepentingan tertentu. Itu bukan hukum untuk keadilan. Kalau sudah hukum kan mestinya adil kan. Namanya hukum mestinya ujungnya adil. Tapi kalau sudah bukan hukum Allah, ya sudah. Tujuan dari hukum itu sendiri gak akan pernah tercapai. Jadi jawabannya, apakah hukum jahiliyah pada zaman kita ini ada? Ya ada. Kalau bukan hukum Al-Quran ya sudah. Berarti itu hukum jahiliyah. Gampang jawabnya. Atau mungkin namanya bukan Al-Quran, tapi isinya sama, hukumnya isinya sama atau selaras dengan Al-Quran. Ya berarti itu hukum yang mengadopsi dari Al-Quran. Ya hukum Al-Quran juga namanya. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tinggal cek saja, misalnya gampangannya sudah gampangannya gini. Kita kan selama ini berminggu-minggu kita sudah sering bahas masalah mencuri, berzina, terus membunuh. Misalnya hukum mencuri misalnya. Apa hukum mencuri? Di dalam hukum Allah bagaimana? Hukum yang diturunkan Allah. Jelas, potong tangan, kan begitu. Nah, kalau hukum yang diadopsi di negara kita bagaimana? Ada mencuri potong tangan gitu? Gak ada kan? Ya berarti bukan hukum Allah, berarti namanya hukum jahiliyah begitu. Nah, kalau potong tangan kan ndak adil, kejam kan begitu. Biasanya kan yang terlontar gitu. Memakai apa? Memakai perasaan. Ya kita jangan cuma lihat potong tangannya. Kalau misalnya ada pencuri ya, seringnya mencuri sepeda motor kita hilang dicuri, gimana rasanya itu? Misalkan kita punya perhiasan banyak dicuri juga. Rasanya bagaimana? Ya. Terus habis itu dihukum berapa lama? Mencuri sepeda motor sekarang hukumnya berapa lama? Hukumnya ada yang tahu? Dihukum atau nebus? Nah, dihukum katakanlah berapa ya? Katakanlah setahun, habis itu diremisi, dibebaskan juga. Mencuri lagi. Nanti setelah lepas dari penjara ya diteruskan lagi, bahkan lebih berani. Allah, hukumnya cuma segini aja. Potong tangan pun itu kan juga gak sembarangan gitu. Hukum potong tangan itu gak mencuri harus sudah potong tangan, gak begitu juga. Itu juga harus melalui pengadilan. Gak boleh pribadi-pribadi langsung menghukum pencuri itu dengan potong tangan itu, gak boleh. Jadi harus ada aturannya itu. Ya harus disidang dulu di pengadilan. Kenapa kok mencuri misalnya? Sebabnya apa kamu kok mencuri?
karena nggak punya misalnya. Yang mau dimakan nggak ada. Diadakan penyelidikan, oh memang dia orang miskin beneran, untuk makan aja jadi terpaksa dia mencuri. Nah kalau seperti itu bagaimana? Misalnya ya, ini prosesnya panjang itu. Misalnya kalau memang dia butuh, terus akhirnya mencuri, kalau nggak mencuri dia nggak makan misalnya, ya nggak dihukum lah pencurinya. Yang dihukum justru siapa? Justru orang kayanya yang dihukum. Tidak otomatis orang mencuri langsung potong tangan begitu ya. Ya harus melalui proses yang panjang. Bahkan yang pernah saya baca itu sampai bertahun-tahun, sampai 8 tahun kadang untuk memutuskan potong tangan itu. Diselidiki benar-benar. Nah, baru kalau sudah alasannya bisa dipastikan, maka baru dilaksanakan potong tangan. Begitu. Ini termasuk yang lain-lain juga masalah pembunuhan dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang kita sorotkan cuman potong tangannya, bukan apanya, diselidikinya lebih jauh tentang hukum Allah ini. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Ya udah jelas lah. Ya Allah tanya begini, jawabannya kan udah jelas. Bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang paling baik. Karena diturunkan dari yang maha baik. Pasti hukum ini adalah hukum paling adil. Karena diturunkan dari yang maha adil. Pasti sudah. Allah yang lebih tahu kebutuhan manusia. Allah yang lebih tahu hukum seperti apa yang pantas bagi manusia yang melakukan kejahatan. Ya, pasti hukum Allah adalah hukum yang paling baik, hukum yang paling adil. Ya kayak masalah membunuh tadi. Kalau sudah dilobi-lobi dimaafkan, yang pihak yang dibunuh bersedia maafkan dengan membayar denda gitu. Ya sudah, gak jadi kisos kan begitu, gak jadi dibunuh juga. Panjang prosesnya itu. Cuman nggak tahu ya, namanya juga hawa nafsu ya. Nggak mau dengan hukum Allah itu, nggak mau. Maunya hukum yang dia buat sendiri. Ya waktu itu Bani Israel atau kaum Yahudi terbagi dua golongannya waktu ada kasus tertentu, ada dari Bani Nadir sama Bani Qainuqa kalau nggak salah. Nah, ketika terjadi pembunuhan, kesepakatan di antara mereka buat hukum. Kalau dari Bani Qainuqa yang terbunuh, maka yang Bani Nadir hanya membayar sedikit, bayar separuh. Tapi kalau Bani Qainuqa membunuh Bani Nadir, maka mereka dendanya membayar penuh. Buat hukum sendiri, karena Bani Nadir itulah orang-orang yang terhormat. Ya disepakati hukum itu. Tapi ketika datang Rasulullah, maka yang merasa nggak adil, dia membangkang dari hukum itu, nggak mau. Saya akan adukan kepada Muhammad katanya. Saya akan adukan kepada Muhammad di Madinah waktu itu, di Madinah. Jadi Yahudi Madinah. Nah, sebelum Bani Qainuqa ini mengadu kepada Rasulullah, maka Bani Nadir dan kelompoknya musyawarah. Ayo kita selidiki, datang kepada Muhammad. Kita ini adalah para rahib. Kita ini adalah para tokoh-tokoh yang terhormat. Kalau kita beriman kepadamu Muhammad, kita mengikuti risalahmu, pasti kaum kami akan semuanya mengikuti. Nah, oleh karena itu menangkan kami di antara permasalahan kami dengan kaum kami. Begitu. Membuat sandiwara begitu. Nah, niscaya kami semuanya akan mengikuti ajaranmu. Ada maunya gitu kepada Rasulullah datang itu. Tolong menangkan kami. Ya enggak mau lah Rasulullah. Makanya sampai turun ayat kemarin itu kan, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti itu kemauan mereka itu. Jangan kamu ikuti. Ya, ketika udah diputuskan sama Rasulullah dengan hukum Allah, enggak mau taat. Nah, fa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka mau? Ya jelas. Mereka maunya hukum selain hukum Allah.
Siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Ya nggak ada yang lebih baik. Hukum yang paling baik itu adalah hukum Allah. Hukum yang paling adil juga hukum Allah. Bahkan hukum yang paling kasih sayang sebetulnya hukum Allah ini. Meskipun kita memandangnya potong tangan, itu sebetulnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Sebetulnya kalau kita mau mempelajari lebih dalam, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Ya, ini tadabbur daripada ayat 50 ini. Baik, ini ada tafsirnya, saya bacakan. Di dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini dibagi dengan dua bagian. Yang pertama, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Iya, jawabannya pasti. Nah, maksudnya apa ini? Allah mengingkari perbuatan orang-orang yang keluar dari hukum Allah yang muhkam. Lawan dari muhkam apa? Apa lawan dari muhkam itu? Mutasyabihat ya. Jadi Allah mengingkari perbuatan orang-orang yang keluar dari hukum Allah yang muhkam, yang sudah jelas-jelas. Allah ingkari itu dengan perkataan afa hukmal jahiliyah, yang meliputi semua kebaikan dan melarang setiap perbuatan jahat. Nah, mereka ingkari. Mereka lebih senangnya kepada selain dari wahyu. Kalau sudah nggak senang dengan wahyu, berarti senangnya udah dengan nafsu. Yang kedua, mereka lebih memilih pendapat-pendapat lain daripada pendapat Allah, daripada wahyu yang berasal dari Allah. Berikutnya, orang-orang jahiliyah memutuskan perkara dengan hukum yang mereka buat-buat sendiri sesuai pendapat dan selera mereka. Ya udah, kalau sudah bukan hukum Allah yang dipakai, ya berarti dia hukum jahiliyah, hukum yang dicampuri dengan hawa nafsu, hukum kelompok ya. Bangsa Tartar pun membuat undang-undang kerajaan yang diambil dari raja mereka. Mereka membuat kitab undang-undang yang diambil dari berbagai syariat, dicampur-campur, yaitu dari syariatnya Yahudi, Nasrani, Islam, dan lain-lainnya. Ya, digado-gado hukumnya udah. Dan lainnya itu termasuk apa? Dibumbui dengan selera tadi, dibumbui dengan nafsu tadi. Nah, di dalam undang-undang tersebut banyak ketentuan yang ditetapkan hanya berdasarkan pandangan dan selera pimpinan mereka atau raja mereka, yaitu Genghis Khan. Kemudian undang-undang tersebut menjadi peraturan yang harus diikuti oleh rakyatnya dan lebih didahulukan daripada hukum Allah. Hukum Allah nggak penting dah. Yang penting adalah undang-undangnya. Ini adalah keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Maksudnya adalah apakah orang-orang Yahudi itu mencarimu untuk meminta keputusanmu? Setelah diputuskan, mereka tidak rela dengan keputusanmu. Jika kamu memberi keputusan yang adil, maka mereka lebih memilih keputusan yang jahil atau keputusan yang bodoh. Tafsir At-Tabari. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Kaum Yahudi berlaku diskriminatif terhadap korban pembunuhan berdasarkan kabilah dan suku. Ini yang saya cerita tadi. Kalau dia berasal dari suku terhormat, beda hukumnya. Kalau berasal dari kabilah yang kurang terhormat, orang-orang miskin, beda lagi hukumnya. Kalau dulu
waktu zamannya Rasulullah jelas itu hukumnya. Bagi Bani Qainuqa begini, bayar penuh. Kalau bagi Bani Nadir bayar separuh aja. Jelas itu hukumnya. Nah, jelas begitu. Kalau sekarang enggak, hukumnya sama kan? Hukumnya sama. Tapi apa? Sekarang itu hukumnya sama tapi hasilnya beda. Ya, hasilnya beda kan? Istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah itu, meskipun hukumnya sama, tapi hasilnya tetap beda. Coba giliran orang pencuri ayam, hukumnya beneran itu, sesuai hukum yang berlaku. Tapi kalau orang-orang pejabat-pejabat yang mencuri, bagaimana hukumnya? Nggak ada hukumnya, dibuat-buat sehingga dia akhirnya menjadi tidak bersalah. Ya itulah. Hukum bukan hukum Allah yang berlaku, ya begini jadinya. Jadi dibuat-buat, meskipun hukumnya sama tapi di pengadilan itu diputuskan beda. Mestinya kan sama itu. Mestinya kan sama. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau rakyat, mau pejabat, hukumnya harus sama. Nah ini beda. Yang tertulis sama, tapi setelah diputuskan beda. Nah bahaya jadi hakim ini, betul-betul bahaya ini. Tanggung jawabnya besar nanti. Kaum Yahudi berlaku diskriminatif terhadap korban pembunuhan berdasarkan kabilah dan suku. Mereka ingin bertahkim atau memutuskan perkara kepada pandangan jahiliyah, kepada pandangan nafsu bukan wahyu. Padahal mereka adalah ahli kitab. Kan udah pernah kita bahas dulu bahwa di kitab-kitab sebelum Al-Quran hukumnya sama. Hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan sama. Di sana ada hukum-hukum wahyu. Tapi gak mereka pakai, mereka rubah-rubah. Apakah mereka berpaling dari menolak keputusan hukum yang kamu tetapkan berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah, padahal putusan tersebut adalah benar, adil, dan tepat? Mereka justru ingin hukum jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan, bias, dan didasari oleh hawa nafsu. Justru yang mereka inginkan hukum yang seperti ini, hukum jahiliyah yang syarat dengan kezaliman, ketidakadilan, bias, dan didasari oleh hawa nafsu. Jadi hukum-hukum sekarang ya seperti ini, gak adil. Dituntut pun ya karena para pembuat hukumnya seperti itu, ya tetap saja gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Hanya dapat capek saja, ya. Hanya dapat capek saja. Ini adalah kecaman dan bentuk ungkapan keheranan terhadap perilaku mereka. Ini adalah kecaman dan bentuk ungkapan keheranan terhadap perilaku mereka ini. Heran Allah itu. Kamu maunya hukum kayak gitu lah. Maunya hukum yang gak adil. Sudah diberi hukum yang baik, tapi memilih hukum-hukum yang penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan kedzaliman. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Ini untuk bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maksudnya adalah siapakah yang lebih adil daripada Allah dalam keputusan-keputusannya bagi orang yang mengerti akan syariat Allah, beriman kepadanya, dan yakin bahwa hal itu adalah dari Allah, yakin dan tahu bahwa Allah adalah Al-Hakim. Nah, di Asmaul Husna kan salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Allah itu adalah Hakim. Allah adalah yang maha adil, yang maha bijaksana. Nah, keputusan-keputusannya sudah Allah tulis di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Kalau mencuri itu begini, membunuh itu begini, dan lain-lain. Dia, Allah, lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Luar biasa ini Allah. Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Coba lihat ibu, lihat orang tua kepada anaknya.
Betapa sayangnya dia. Dia gak mau anaknya jatuh sedikit saja udah gak mau. Bahkan seorang ibu itu dia lebih senang kalau dia yang sakit daripada anaknya yang sakit. Betul gak itu? Kayak gitu. Melihat anaknya sakit itu luar biasa. Orang tua itu saking sayangnya. Nah, ini Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Gak ada yang lebih sayang daripada Allah kepada kita. Ibnu Abi Hatim mengatakan, barang siapa yang memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka artinya ia telah memutuskan dengan hukum jahiliyah. Tafsir Ibnu Katsir. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ini merupakan keputusan terbaik dari Allah yang disampaikan oleh orang-orang yang meyakini keesaannya dan ketuhanannya. Jadi kalau tanda orang-orang yang yakin ya ini. Tanda orang-orang yang yakin dia maunya hukum Allah, kan begitu. Orang-orang yang yakin kepada Allah bahwa Allah itu adalah kasih sayang, Allah adalah yang Maha Adil, maunya hukum Allah. Tapi kalau orang-orang yang enggak yakin ya enggak lah. Enggak akan mau dengan hukum-hukum Allah, enggak mau dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Buat hukum-hukum lain. Maksudnya adalah bahwa hukum yang terbaik itu adalah yang berasal dari hukum Allah. Jika kalian masih yakin bahwa Ia adalah Tuhan kalian. Jika masih yakin Dia adalah Tuhan kalian, maka hukum terbaik, hukum teradil itu adalah hukum Allah. Tafsir At-Tabari. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maksudnya ini adalah ungkapan keheranan dan pengingkaran yang ditujukan kepada orang-orang yang meyakini hakikat agama, tunduk kepada syariat Allah, sadar dan paham bahwa tidak ada yang lebih adil daripada Allah, mengetahui bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, akan tetapi masih memilih hukum selain daripada hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Ini adalah tafsir Al-Munir. Nah, paling tidak meskipun kita ini tidak bisa menerapkan hukum Allah di antara kita ini, kita nggak boleh mengingkari gitu, nggak boleh ingkar terhadap hukum Allah. Kalau masih tidak mampu menerapkan, ya sudah minta ampun kepada Allah, kan begitu, minta ampun kepada Allah. Tapi jangan terus ngilokno hukum Allah begitu. Jangan menjelek-jelekan hukum Allah, padahal hukum itu adalah hukum yang terbaik. Kita justru lebih bangga dengan hukum selain hukum Allah, ya. Baik, kita langsung masuk kepada ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 50 ini? Ini bagian terakhir dari paket tafsir 48 sampai 50, masih bicara tentang hukum-hukum Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu manusia yang suka buat-buat keputusan sendiri berdasarkan seleranya. Yang pertama adalah pelajarannya, hukum jahiliyah itu adalah hukum selain dari hukum Allah. Hukum selain dari hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Yang kedua, hukum jahiliyah dibuatnya berdasarkan hawa nafsu, sehingga syarat dengan ketidakadilan, syarat dengan kedoliman, dan bias. Yang ketiga, hukum Allah adalah hukum yang berdasarkan wahyu. Keputusannya pasti sangat adil karena dibuat oleh yang maha adil. Dan yang terakhir, Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Termasuk di dalam masalah hukum ini, hukum bagi orang-orang yang berbuat jahat. Demikian ayat 50 dari surah Al-Maidah tentang manusia yang lebih senang memilih hukum jahiliyah daripada hukum Allah. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun kita tidak bisa menerapkan hukum Allah di negara kita ini, di antara kita jangan mengingkari hukum Allah. Ya, mudah-mudahan undang-undang yang dibuat oleh
wakil-wakil kita, kan yang buat undang-undang kan juga wakil-wakil kita ya. Itu selaras dengan Al-Quran sehingga bisa dikatakan hukum yang dibuat adalah hukum Al-Quran juga gitu. Hukum dari Allah meskipun namanya bukan Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Nah, insya Allah minggu depan kita masuk ke tema yang bukan tafsir, meneruskan tentang apa? Mendekati Allah atau mengenal Allah lebih dekat. Kita teruskan bagian itu ya minggu depan insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri majelis kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari habis subuh tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah selalu memberkahi pertemuan kita ini. Nah, tak lupa juga mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang bertemu pada pagi ini ya, meskipun secara online, diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.